ke atas. Coba dulu kita terus lagi ya. Pagi sobat, kita jumpa lagi hari ini tanggal 28 Juli bulan 7 2021. Hari ini adalah kemoterapi pertama. Kita sudah ada jadwal. Kita sama bapak suami. Halo. Semoga kemoterapi hari ini berjalan dengan lancar. Saya kuat, semakin sehat. Semoga Tuhan tolong. Oh. Oh, minum kon sore. Jangan naik dah. Tersuruh makanya. Kayak itu sih. Pipetku di tas. Nang boy malu pipet ini. Oh, ngobrol dah. Kasar dah. Saat ini ibunya sudah disuntikan lewat infus untuk Jometa untuk tulang. Ayo, bagi yang takut kemo, jangan takut kemo. Biar cepat sehat. Tuhan pasti tolong. Nah, itu tadi kemoterapinya berjalan dengan baik. Jadi hari ketiga itu memang ada muntah satu kali itu. Terus hari keempat ada muntah satu kali. Hari kelima sudah nggak muntah, tapi mual-mual sedikit. Jadi pengalaman saya terapi kali ini, kembali lagi saya mengingat kebodohan saya yang kemarin. Jadi saya berpikir seperti ini, kan ada 3 macam itu terapinya kan, yang terapi kansernya, terus yang tulang kan karena penyebaran, yang Jometa,
Terus ada yang HER2-nya kan, nama obatnya HER2-nya kan positif tuh. Nah, ada nama obatnya itu Herceptin. Tapi kemo kemarin Herceptin belum terjadwal. Jadi nanti dokter atur jadwalnya. Karena memang itu terapi khusus HER2 yang positif, lain lagi obatnya gitu. Jadi saya berpikir kalau misalnya dari kemarin, dari setahun lalu itu kan saya dengarin apa kata dokter, jangan sampai ada penyebaran kan gitu. Operasi ya kemo kan, setelah operasi biasanya kan ada kemo, tergantung dokternya sih, kemo kah atau bukankah kan gitu ya, itu tergantung nasihat dokternya, saya nggak paham gitu. Tapi karena ini sudah ada penyebaran ke tulang, saya kan jadi mengkonsumsi zat kimia lagi khusus untuk tulang kan gitu. Jometa itu. Kalau kemarin saya patuh dari awal kan nggak perlu-perlu amat itu Jometa masuk, saya konsumsi kan begitu. Jadi makanya saya berbagi kepada sobat gitu. Kalau sudah positif, nah ikutilah nasihat dokter, jangan sampai menunggu ada penyebaran gitu, menambah obat lagi kan, zat kimia masuk ke dalam tubuh gitu. Kalau nggak menyebar kemarin itu kan nggak sampai nunggu setahun, saya kan hanya mengkonsumsi ini obat kemo, iya obat kemo gitu, tak perlu untuk tulang itu yang Jometa gitu. Tapi karena kemarin itu saya berpikir sendiri, sok-sok mau obat sendiri gitu kan, ternyata memang tidak cocok, herbalnya tidak cocok. Bukan saya nggak ini konsumsi herbal selama setahun lebih, dari tahun 2020 di bulan 4 itu kan tetap saya konsumsi herbal. Tanya teman ini ya saya lakukan, tapi memang tidak cocok buat saya. Bahkan saya pernah keluar kota hampir 2 bulan. Nah, di sebuah kota kan, di sana cocok bisa sembuh gitu kan, saya pergi, ada hampir 2 bulan saya di kota lain untuk konsumsi herbal dan pengobatan tradisional. Saya lakukan itu, tapi tidak cocok. Buat saya itu ternyata tidak cocok. Jadi saya cocoknya di dokter gitu. Nah, tapi karena sudah lebih setahun sehingga ada penyebaran ke tulang. Nah, di situ saya harus konsumsi khusus tulang kan, yang seharusnya itu tidak perlu dikonsumsi lewat infus ya. Seharusnya itu tidak perlu dikonsumsi, tapi karena sudah penyebaran ya mau nggak mau kita konsumsi, ikut anjuran dokter seperti itu. Tapi kalau yang HER2-nya itu yang positif, itu yang stadium 1 pun ada yang positif, yang stadium 2 ada yang positif. Nah, itu harus diadakan pemeriksaan gitu, positif apa tidak HER2-nya, HER2-nya kan gitu. Tidak mesti harus dia stadium 4, tidak. Ada yang stadium 1 HER2-nya positif, makanya pemeriksaan itu perlu gitu. Karena obat Herceptin itu memang khusus untuk yang HER2 positif gitu, supaya menurut saya spesies cancer yang si HER2 itu supaya dia terbunuh mati gitu. Jadi tidak cukup dengan hanya yang kemo biasa deh, saya nggak paham lah nama-namanya. Saya udah tobat, saya patuh lah apa kata dokter.
kan seperti itu. Nah, sepanjang kemo kita harus konsumsi yang bergizi ya, walaupun memang sih ada muntahnya, ada mualnya, tapi kita harus tetap makan yang bergizi gitu. Kayak kemarin itu pulang dari rumah sakit kan habis kemo, terus perawat bilang begini, Bu, nanti makan yang banyak ya gitu. Ada sih nanti mual-mual gitu, tapi kalau sudah nggak mual lagi, kalau udah nggak muntah lagi, ibu harus makan yang bergizi, makan yang banyak, sehingga nanti kemo berikutnya kan nanti kan ke laboratorium lagi, periksa lagi kan gitu. Jadi supaya hasil labnya bagus, supaya jadwal kemonya teratur gitu. Jadi oh iya suster, saya bilang seperti itu. Jadi menurut saya jadwal itu jadwal kemo itu kan menurut saya dosis gitu. Jadi dia tidak, supaya tidak terganggu gitu kan, per 3 minggu gitu kan kemoterapi, tapi kemo yang untuk tulang itu per 4 minggu gitu. Jadi jadwalnya seperti itu, dosisnya seperti itu. Menurut saya sih dosis, nggak paham saya ngomongnya gitu. Jadi kalaupun merasa itu mual kita harus tetap makan yang banyak gitu. Jadi perasaan saya, kondisi saya saat ini, tulang saya itu sakitnya berkurang, banyak berkurang. Jadi dia pegel gitu. Kalau ke ini jalan, kalau misalnya posisi duduk seperti ini, mau tidur itu sudah nggak menjerit kayak kemarin. Kalau posisi duduk seperti ini, kalau saya mau tidur itu menjerit-jerit saya nggak tahu didengar tetangga apa tidak gitu. Nah, jadi saya sangat percaya dengan doa-doa sobat semua. Saya akan kembali sehat seperti dulu lagi, beraktivitas seperti biasa lagi. Karena saya orangnya suka bersosial kemana-kemana gitu kan. Ada teman sakit itu saya kalau ada waktu saya pasti jenguk gitu. Nah seperti itulah, terlalu membanggakan diri ya nggak boleh. Nah, tapi saya orangnya suka berteman, seperti itu. Jadi yang dengan kondisi seperti ini rasanya terkurung, aduh sangat tidak nyaman gitu. Jadi saya percaya Tuhan pasti menolong. Sampai jumpa.